Tubuh Anda bukan lagi mobil sport berusia 20-an. Jika Anda terus menggunakan mesin tua berusia 70 tahun dengan cara yang sama, mesin itu akan meledak. Jika usia Anda sudah lebih dari 75 tahun, Anda harus mengubah aturan olahraga Anda 180 derajat agar bisa bertahan hidup. Saya akan menceritakan kisah tentang Bapak Hartono, seorang ketua yayasan berusia 78 tahun yang dirawat di unit perawatan intensif ICU rumah sakit kami bulan lalu. Beliau dikenal sebagai pendekar kesehatan di lingkungan kami. Setiap jam 5 pagi beliau pasti bangun untuk lari pagi jogging, dan setiap akhir pekan beliau memanggul ransel untuk mendaki gunung. Saat teman-teman sebayanya sudah menggunakan tongkat, beliau justru mengenakan celana pendek dan memamerkan otot betisnya yang kencang. Beliau tidak minum alkohol dan tidak pernah menyentuh rokok sama sekali. Namun, suatu pagi saat beliau sedang berlari di taman seperti biasa, tiba-tiba terdengar suara ugo dan beliau pun ambruk. Orang-orang yang lewat segera memanggil ambulans dan beliau dibawa ke ruang gawat darurat, tetapi kondisinya sangat mengenaskan. Jantungnya dalam keadaan syok dan saat jatuh, beliau mengalami patah tulang pinggul yang parah, fraktur kompleks. Belakangan, setelah sadar kembali, Pak Hartono memegang tangan saya dan menangis karena merasa tidak adil. Dokter, apa salah saya dalam menjalani hidup? Orang lain minum-minum, saya olahraga. Orang lain tidur, saya berjalan kaki. Mengapa hal ini terjadi pada saya? Hadirin sekalian, apakah ini benar-benar terjadi karena nasib buruk? Tidak. Saya akan mengatakannya dengan tegas. Pak Hartono ambruk karena beliau memiliki tubuh berusia 70 ponan, tetapi berolahraga seperti anak usia 20 ponan. Mari saya berikan perumpamaan dengan mobil. Bayangkan ada sebuah mobil klasik berusia 70 tahun, karena dirawat dengan sangat baik, bagian luarnya mengkilap. Tapi bagaimana dengan bagian dalam mesinnya? Suku cadangnya sudah tua, packing karetnya sudah getas, dan elastisitas mesinnya sudah menurun. Jika Anda membawa mobil ini ke jalan tol dan menginjak gas hingga kecepatan 150 km/jam, apa yang akan terjadi? Tidak peduli seberapa bersih luarnya, mesinnya akan meledak di tempat. Tubuh manusia juga sama persis. Ketika usia melewati 75 tahun, sifat jantung, pembuluh darah, tulang, dan otot tubuh kita berubah total. Jantung menjadi kaku seperti kantong kulit tua, dan pembuluh darah kehilangan elastisitasnya. Tulang berubah menjadi rapuh dan berongga seperti ranting kering. Namun karena jiwa masih merasa muda, atau karena obsesi harus menjadi sehat, kita mengabaikan kondisi mesin tubuh dan tancap gas. Ini bukan olahraga, ini adalah kekerasan terhadap tubuh Anda sendiri. Hari ini, sebagai seorang dokter, saya memohon dengan sangat kepada Anda, ada 6 jenis olahraga berbahaya yang harus segera dihentikan setelah usia 75 tahun yang seringkali tidak dijelaskan secara rinci di rumah sakit. Dan ada metode olahraga yang sesungguhnya yang akan membuat mesin tua Anda berjalan awet seperti mobil supercar. Keluarkan kertas dan pena sekarang, atau panggil anak-anak Anda untuk menonton video ini bersama. Hanya dengan memahami isi video hari ini dengan benar, Anda bisa menghemat biaya rumah sakit sebesar 1 miliar rupiah selama 20 tahun ke depan. Dan yang terpenting, Anda bisa menjalani masa tua yang bermartabat dan sehat tanpa menjadi beban bagi anak-anak. Jika Anda menantikan video hari ini, tolong tekan tombol suka like sekali saja. Perhatian kecil Anda bisa menjadi keajaiban yang menyelamatkan nyawa seseorang. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Mulai sekarang, 3 jenis olahraga yang akan saya sebutkan ini harus Anda hentikan hari ini juga jika usia Anda sudah lebih dari 75 tahun. Tidak, jangan memikirkannya sama sekali. Ini bukan sekadar masalah menghemat uang. Ini adalah aturan bertahan hidup untuk menjaga tubuh Anda yang masih sehat. Pak Hartono bertanya kepada saya di ruang ICU, apakah masuk akal kalau jogging yang saya lakukan setiap pagi itulah yang membunuh saya? Saya menjawab dengan tegas, ya, benar. Pertama, hal yang harus segera Anda hentikan adalah jogging atau lari pagi sampai napas tersengal-sengal di ujung tenggorokan. Banyak lansia yang salah paham. Mereka berpikir olahraga baru efektif jika keringat bercucuran dan napas terengah-engah. Itu adalah pengetahuan umum yang dipelajari saat masih muda. Namun setelah usia 75 tahun, pengetahuan ini menjadi racun yang bisa menghentikan jantung Anda. Mengapa demikian? Jantung kita saat muda itu lunak dan elastis seperti balon karet. Saat darah masuk, ia meregang lalu memompa dengan kuat. Namun, jantung yang telah berdetak tanpa henti selama lebih dari 70 tahun kini, telah mengeras seperti kantong kulit yang tebal. Dalam istilah medis, dikatakan bahwa kekakuan jantung meningkat. Dalam kondisi seperti ini, jika Anda tiba-tiba berlari dan menaikkan detak jantung, apa yang terjadi?
Jantung yang kaku hanya akan berdetak cepat tetapi tidak bisa menerima atau memompa darah dengan cukup. Akhirnya terjadi kondisi iskemia di mana otot jantung itu sendiri tidak mendapatkan aliran darah. Singkatnya, jantung tercekik. Itulah sebabnya Anda bisa sedang asik berlari lalu tiba-tiba ambruk dengan suara ugu. Lalu apa yang harus dilakukan? Patokannya hanya satu. Pastikan Anda bisa berbicara dengan orang di sebelah Anda. Jika Anda berjalan santai dengan teman sambil membicarakan sinetron yang ditonton kemarin tanpa masalah, itu adalah obat. Tapi jika napas Anda sesak hingga sulit bicara, Anda harus berhenti saat itu juga. Itu bukan olahraga, itu penyiksaan yang memeras jantung. Kedua adalah mendaki gunung. Tepatnya tindakan berjalan turun dari gunung. Pak Hartono juga mengalami kecelakaan justru saat jalan turun. Hadirin sekalian, saat naik gunung Anda berhati-hati karena lelah. Tapi saat turun, perasaan senang dan langkah kaki terasa ringan. Jadi Anda melangkah dengan cepat dan lebar bukan? Tepat pada saat itulah, tulang rawan lutut Anda sedang digiling seperti digiling batu gilingan. Tekanan yang diterima lutut saat turun adalah 3 hingga 4 kali berat badan. Jika berat badan Anda 60 kg, saat turun lutut harus menahan beban lebih dari 200 kg. Ini sama seperti truk bermuatan pasir yang melaju dengan ban usang. Yang lebih menakutkan adalah risiko jatuh. Jika Anda jatuh di usia 70 protan dan mengalami patah tulang pinggul, pangkal paha, ini bukan patah tulang biasa. Ini sering disebut sebagai undangan dari malaikat maut saking menakutkannya. Secara statistik, jika pasien patah tulang pinggul tidak dioperasi, kemungkinan meninggal dalam 2 tahun lebih dari 70%. Tingkat kematiannya lebih tinggi daripada kanker. Anda meninggal bukan karena patah tulangnya, tetapi karena selama berbaring terus-menerus, otot-otot meleleh habis, lalu pneumonia dan luka baring ulkus menyerang, hingga akhirnya meninggal karena sepsis. Jadi tolong buang ambisi untuk mencapai puncak gunung. Jika Anda benar-benar ingin pergi, lebih baik naik mobil sampai pintu masuk dan berjalanlah hanya di jalan setapak yang datar. Dan jika Anda tetap pergi ke gunung, Anda wajib menggunakan 2 tongkat pendaki trekking pole untuk membagi beban lutut ke lengan. Ketiga, Anda mungkin akan terkejut mendengarnya, yaitu mandi air dingin atau berenang di air yang dingin. Di TV kadang muncul orang-orang yang mandi di sungai pegunungan saat musim dingin atau mandi air es demi kesehatan, bukan? Bagi lansia di atas 75 tahun, itu sama saja dengan tindakan bunuh diri. Tubuh kita sangat rentan terhadap perubahan suhu yang drastis. Terutama saat berpindah dari air panas tiba-tiba ke air dingin, atau saat musim panas terjun ke air dingin agar segar, terjadi reaksi yang disebut cold shock response. Saat air dingin menyentuh kulit, seluruh pembuluh darah di tubuh menyusut seketika seolah tersengat listrik. Jika pembuluh darah menyempit, bagaimana dengan tekanan darah yang mengalir di dalamnya? Tekanannya akan melonjak gila-gilaan. Karena tidak kuat menahan tekanan itu, pembuluh darah otak bisa pecah atau jantung berhenti berdetak. Faktanya, banyak lansia yang pingsan di kolam air dingin tempat pemandian umum dan dilarikan ke rumah sakit. Berenang itu bagus, tidak membebani sendi dan merupakan olahraga yang sangat baik. Tapi, suhu airnya harus berupa kolam air hangat yang suhunya mirip dengan suhu tubuh. Di kolam renang umum biasanya ada kolam pengatur suhu atau kolam air hangat khusus. Berjalanlah perlahan di dalam air di sana. Itulah jalan yang menyelamatkan Anda. 3 hal yang baru saja saya sebutkan. Jogging, turun gunung, dan berenang air dingin. Ini adalah musuh paling kuat yang menyerang jantung dan tulang Anda secara langsung. Tapi ini belum berakhir. 3 hal yang akan saya bahas di bagian selanjutnya lebih licik dan lebih mematikan. Bagi Anda yang pergi ke gym, besar kebugaran, bermain golf, atau bersepeda, jika tidak mengetahui hal berikut ini, Anda benar-benar dalam masalah besar. Saya berharap video ini menjadi perisai yang melindungi nyawa Anda. Tolong segera bagikan juga kepada teman-teman berharga Anda. Hal baik akan semakin besar manfaatnya jika dibagikan. Baik, mari kita lanjut ke cerita yang lebih penting berikutnya. Sekarang saya akan membahas 3 jenis olahraga yang lebih licik dan berbahaya. Jika jogging atau mendaki gunung yang saya sebutkan sebelumnya membuat Anda berhenti karena lelah, masalah dengan olahraga berikut ini adalah Anda tidak bisa berhenti karena terasa menyenangkan atau merasa tubuh menjadi lebih baik. Justru poin itulah yang menjebak Anda ke dalam perangkap yang lebih besar. Keempat, tindakan yang mutlak tidak boleh dilakukan adalah latihan beban sambil menahan napas. Belakangan ini banyak lansia yang pergi ke gym karena ada istilah otot adalah aset. Itu sangat bagus. Tapi masalahnya adalah cara menggunakan tenaganya.
Saat mengangkat barbel atau dumbbell yang berat tanpa sadar kita menahan napas sambil berbunyi hup. Dalam istilah medis, ini disebut manuver Valsalva. Jika Anda menahan napas, tekanan dalam perut naik sehingga tenaga lebih mudah keluar, tetapi pada saat itu tekanan darah melonjak melampaui imajinasi. Orang yang tekanan darah normalnya 120, saat menahan napas dan mengerahkan tenaga, tekanan darahnya bisa melonjak hingga 200 atau 250 dalam sekejap. Ini seperti panci presto yang lubangnya tersumbat, tekanan menumpuk di pembuluh darah otak yang sudah tua dan lemah. Apa yang akan terjadi? Bagi yang memiliki aneurisma otak, pembuluh darah bisa pecah di tempat dan terjadi pendarahan otak. Faktanya, salah satu teman Pak Hartono juga ada yang terkena stroke saat melakukan bench press di gym dan mengalami kelumpuhan separuh badan. Niat hati ingin membesarkan otot malah berakhir di kursi roda seumur hidup. Lalu apakah tidak boleh latihan beban? Bukan begitu. Asalkan jangan menahan napas. Saat mengerahkan tenaga, yaitu saat mengangkat, hembuskan napas lewat mulut berbunyi viu. Jika saluran napas terbuka, tekanan darah tidak akan melonjak drastis. Dan tolong, jangan serakah dengan beban berat. Lebih baik gunakan beban ringan tapi perbanyak repetisinya. Kita tidak sedang berusaha menjadi binaragawan. Kelima adalah bersepeda lebih dari 1 jam tanpa istirahat. Sepeda adalah olahraga yang sangat bagus karena berat badan tidak bertumpu pada sendi lutut. Namun, ada jebakan mematikan di sini, yaitu sadelnya. Jika Anda duduk di sadel yang keras dan sempit lalu mengayuh pedal selama 1 atau 2 jam, bagian perineum tubuh kita, yaitu area di antara bokong, akan tertekan. Di area ini, saraf dan pembuluh darah penting yang menuju ke tubuh bagian bawah melintas layaknya jalan tol. Namun sadel sepeda menyumbat jalan tol ini dengan kuat. Seperti selang air yang diinjak sehingga air tidak keluar, sirkulasi darah ke kaki terhambat dan saraf tertekan. Bagi pria, prostat bisa rusak, dan bagi wanita, inkontinensia urin atau nyeri panggul bisa memburuk. Jika parah, kaki bisa mati rasa atau kesemutan, tapi seringkali ini disalahartikan sebagai efek olahraga dan terus dikayuh. Lama-kelamaan, saraf bisa rusak permanen hingga berjalan pun menjadi sulit. Saat bersepeda, setiap 30 menit Anda wajib turun dan berjalan kaki selama 5 menit. Anda harus memberi waktu untuk melancarkan kembali pembuluh darah yang tersumbat. Terakhir, keenam adalah gerakan memutar yang berlebihan pada ayunan swing golf. Bagi para lansia yang bermain golf, jangan mempertaruhkan nyawa demi jarak pukulan driving distance. Ayunan golf adalah gerakan memeras tulang belakang. Tulang belakang anak muda ibarat handuk basah, diperas pun tahan. Tetapi tulang belakang usia 70 konan ibarat ranting pohon yang kering kerontang. Kondisinya seperti kaleng kosong akibat osteoporosis. Jika ini diputar secara tiba-tiba dan kuat, tulang belakang bisa remuk dengan suara kerak. Ini disebut fraktur kompresi tulang belakang. Yang lebih menakutkan, meski tulang patah, awalnya hanya dianggap sakit pinggang biasa. Anda menempelkan koyo lalu pergi main golf lagi. Lama-kelamaan, tulang belakang runtuh total, punggung membungkuk, dan tinggi badan menyusut. Jika tulang belakang runtuh, tulang rusuk akan turun menekan paru-paru dan lambung. Bernapas jadi susah, pencernaan terganggu, yang akhirnya berujung pada malnutrisi dan pneumonia. Inilah alasan mengapa tingkat kematian pasien patah tulang belakang dalam 5 tahun mencapai 70%. Nikmatilah golf, tapi kurangi ukuran ayunan menjadi setengahnya. Jangan memutar pinggang, tapi pukullah dengan ringan menggunakan lengan saja. Niat hati ingin pamer ke teman kalau badan masih kuat, Anda malah bisa menghabiskan sisa hidup di atas tempat tidur. Baiklah, 6 hal yang sudah saya sampaikan tadi. Jogging, turun gunung, mandi air dingin, menahan napas saat angkat beban, bersepeda lama, dan golf full swing. Olahraga-olahraga ini bagi lansia di atas 75 tahun bukanlah olahraga, melainkan kerja paksa dan penyiksaan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Ada yang mungkin marah dan bertanya, apa kau menyuruh kami cuma bernapas saja? Tidak. Pak Hartono juga awalnya marah kepada saya seperti itu. Namun, setelah keluar dari rumah sakit, Pak Hartono mengikuti rutinitas yang saya buatkan, dan sekarang beliau malah terlihat 10 tahun lebih muda. Tanpa biaya rumah sakit sepeser pun, di rumah atau di taman, siapa saja bisa mengikuti rutinitas latihan bertahan hidup khusus usia 75 tahun ini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang paling membuat Anda penasaran akan saya jawab dengan tuntas di bagian selanjutnya. Jika video hari ini bermanfaat bagi Anda, pastikan tekan tombol subscribe berlangganan dan tombol notifikasi lonceng. Saya, Dr. Joko Widodo,
akan membalasnya dengan informasi yang lebih berbobot sebagai dokter pribadi Anda. Mari kita lihat solusi sebenarnya. Pak Hartono awalnya juga ragu. Dokter, apa begini saja bisa disebut olahraga, apa tidak terlalu enteng katanya. Tapi tepat 3 bulan kemudian, beliau membuang tongkatnya dan mengacungkan jempol kepada saya. Inilah rutinitas bertahan hidup 4 tahap harian untuk merawat mesin tua Anda layaknya mobil supercar. Tahap pertama, pukul 07.00 pagi memanaskan mesin, jangan langsung bangun berdiri begitu membuka mata. Jantung yang beristirahat semalaman akan kaget jika tiba-tiba diberi beban. Sangat mudah terjadi hipotensi ortostatik yang menyebabkan jatuh. Investasikan 5 menit saja sambil tetap berbaring di tempat tidur. Gerak-gerakan pergelangan kaki, regangkan badan, tekuk lutut dan goyangkan ke kiri dan kanan. Ini adalah pemanasan mesin. 5 menit ini menentukan kondisi Anda seharian. Tahap kedua, pukul 10.00 pagi, mengemudi aman. Setelah sarapan dan makanan tercerna, lakukan jalan kaki di tempat datar. Hindari gunung atau tanjakan. Taman dengan jalan tanah atau yang beralas matras karet lebih baik daripada aspal. Yang terpenting di sini adalah tes bicara yang tadi saya sebutkan. Berjalanlah tepat selama 30 menit dengan kecepatan di mana Anda masih bisa menelepon teman atau bersenandung mengikuti radio. Tahap ketiga, pukul 15.00 sore, perawatan mesin. Duduklah di kursi di rumah dan lakukan latihan pita elastis resistant band. Ini kuncinya. Hanya berjalan kaki tidak bisa membentuk otot tubuh bagian atas dan otot inti kaki. Cukup beli pita karet olahraga seharga Rp50.000. Duduk di kursi, tarik pita dengan kedua tangan, atau kaitkan di kaki lalu dorong. Jika Anda menarik sambil menghembuskan napas VU, Anda bisa membangun otot dengan aman tanpa khawatir tekanan darah naik. Tahap keempat, pukul 19.00 malam, cuci mobil. Berjalan di dalam kolam air hangat di kolam renang umum. Ini untuk mengistirahatkan lutut dan pinggang yang menopang berat badan seharian dengan bantuan daya apung air. Karena resistensi air, efek olahraga berjalan di air 2 kali lebih tinggi daripada di darat. Inilah rutinitas yang dijalankan Pak Hartono. Tidak butuh banyak uang, sendi tidak rusak, dan jantung pun nyaman. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang sering ditanyakan pasien di ruang praktik saya. Anda harus tahu ini agar pemahamannya sempurna. Pertanyaan pertama, dokter, kaki saya sakit sekali seperti mau pecah saat berjalan. Apakah ini juga efek olahraga? Ini pertanyaan sangat penting. Ada bahaya palsu dan bahaya asli pada rasa sakit. Jika kaki sakit saat berjalan tapi rasa sakitnya hilang saat Anda membungkukkan pinggang ke depan atau jongkok, itu adalah stenosis kanal tulang belakang. Sering disebut sindrom kereta belanja. Ini hanya tidak nyaman, tapi tidak membahayakan nyawa seketika. Tapi, jika kaki sakit saat berjalan lalu Anda berhenti, namun rasa sakitnya tetap ada meski sudah berdiri diam, atau kaki terasa dingin, ini adalah bahaya asli. Ini disebut penyakit arteri perifer, di mana pembuluh darah kaki tersumbat rapat. Tersumbatnya pembuluh darah kaki adalah sinyal bahwa pembuluh darah jantung dan otak juga sedang tersumbat. Saat ini terjadi, bukan olahraga yang harus dilakukan, tapi Anda harus segera lari ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Pertanyaan kedua, lengan dan kaki saya kurus, tapi perut buncit, apakah tidak apa-apa? Sama sekali tidak apa-apa. Ini adalah bentuk tubuh laba-laba, dalam istilah medis disebut obesitas sarkopenia. Tingkat kematiannya jauh lebih tinggi daripada obesitas gemuk biasa. Otot yang hilang digantikan oleh lemak visceral, lemak dalam perut, dan lemak visceral ini adalah pabrik peradangan. Solusinya cuma satu, jangan kurangi porsi nasi tapi tambah proteinnya. Setiap makan Anda wajib makan daging, ikan, tahu, atau telur seukuran telapak tangan, dan Anda harus mengisi otot dengan latihan pita karet sambil duduk seperti yang saya jelaskan tadi. Pertanyaan ketiga, apakah sepatu lari mahal atau jam tangan pintar bisa membantu? Jujur saya katakan, daripada uang jutaan rupiah dipakai beli peralatan, lebih baik pergi ke rumah sakit universitas dan lakukan tes latih jantung paru atau cardiopulmonary exercise test. Lakukan ini sekali saja. Akan keluar angka pasti di mana batas aman jantung Anda dan seberapa keras jantung Anda mulai kelelahan. Mengetahui kapasitas mesin tubuh Anda dengan tepat jauh lebih berharga 100 kali lipat daripada sepatu mahal. Hadirin sekalian, olahraga bukanlah latihan militer. Olahraga harus menjadi penghiburan yang merawat tubuh Anda. Rutinitas dan pengetahuan yang kita pelajari hari ini tidak sulit, bukan? Bagi Anda yang bertekad
Mulai hari ini saya akan memulai rutinitas aman ini dan saya akan menyayangi tubuh saya. Silakan tinggalkan komentar hanya dengan 2 kata, siap praktikan. Tekad kecil Anda itu akan mengubah semangat sesaat menjadi kebiasaan selama 30 tahun. Jika Anda saling menyemangati di kolom komentar, itu akan lebih baik lagi. Sekarang sebagai penutup, saya akan menyampaikan pesan terakhir bersama dengan kondisi Pak Hartono yang telah kembali sehat. Baru-baru ini saya bertemu Pak Hartono yang datang untuk kontrol rawat jalan memperingati 1 tahun kepulangannya dari rumah sakit. Beliau tidak lagi datang dengan memamerkan otot betis yang mau meledak atau bau keringat seperti dulu. Sebaliknya, beliau membuka pintu ruang praktik dengan wajah yang sangat nyaman dan teduh. Pak Hartono tersenyum dan berkata kepada saya, "Dokter, dulu kalau tidak sampai puncak gunung saya marah karena merasa sudah tua, tapi sekarang bisa berjalan di tanah datar sambil menggandeng tangan cucu perempuan saya saja. Rasa syukurnya luar biasa." Sekarang saya baru tahu apa itu olahraga yang sesungguhnya. Benar sekali. Hadirin sekalian, Pak Hartono tidak lagi memaksakan diri mendaki gunung. Beliau tidak lagi berlari sampai terengah-engah. Namun beliau lebih sehat dari siapapun. Tekanan darahnya kembali normal, nyeri lututnya hilang, dan yang terpenting wajahnya penuh ketenangan. Ini berkat beliau membuang keras kepala ingin mengalahkan tubuhnya dan memilih kebijaksanaan untuk memahami dan merangkul tubuhnya. Tolong ingat 3 hal saja dari pembicaraan panjang saya hari ini. Jika usia lebih dari 75 tahun, olahraga bukan latihan militer. Intensitas di mana Anda bisa tertawa dan mengobrol dengan orang sebelah, kecepatan di mana Anda bisa bernapas lega, itulah aturan emas yang menyelamatkan Anda. Jangan tertipu penampilan luar. Yang lebih penting daripada baju mendaki mahal dan tubuh berotot adalah mengetahui batas aman yang bisa ditanggung jantung dan pembuluh darah Anda. Jangan simpan video ini sendirian. Tolong bagikan video ini kepada teman-teman berharga Anda yang mungkin sekarang sedang mengangkat barbel berat atau mendaki gunung curam demi menjadi sehat. Jika bisa menyelamatkan 1 nyawa saja, bagi saya sebagai dokter tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari itu. Saya telah menyaksikan saat-saat terakhir banyak pasien selama 20 tahun di rumah sakit. Yang paling menyedihkan adalah perpisahan yang sebenarnya bisa dicegah jika mereka tahu sedikit lebih awal. Saya berharap dengan tulus video hari ini menjadi pagar kokoh yang menjaga kebahagiaan Anda dan keluarga Anda. Saya akan terus mendukung masa tua Anda yang sehat sampai akhir. Saya berdoa semoga hari ini Anda lalui dengan selamat dan besok pagi Anda bisa membuka mata dengan sehat. Berbahagialah berumur panjang bersama keluarga tercinta. Sekian dari saya, Dr. Joko Widodo, Dokter Kesehatan para Lansia Indonesia di saluran Rahasia Hidup Bugar. Terima kasih.